Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Marjuki. Gimana nih kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Baik Bapak, kita akan melaksanakan observasi pembelajaran ya Pak ya. Namun sebelumnya kita perlu melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu. Bersedia Bapak? Baik Bapak, untuk kegiatan observasi di kelas, materi apa nih yang akan Bapak sampaikan pada peserta didik? Materi yang coba saya sampaikan yaitu terkait mata pelajaran kelas tentang kegiatan ekonomi yang mencakup seperti produsen, distributor, dan konsumen. Iya, jadi pada mata pelajaran IPAS dengan materi kegiatan ekonomi ya Kak ya. Untuk tujuan pembelajarannya nih, apa yang akan dicapai pada pembelajaran di kelas Bapak? Yaitu mencoba dan ingin sekali anak-anak itu saya tekankan untuk memahami peran-peran seperti produsen, distributor tersebut, dan konsumen. Jadi mereka saya coba terapkan untuk langsung beradaptasi di lingkungan sekitar. Ada yang berperan seperti penjual, seperti kurir, bahkan langsung mereka sebagai pembeli. Ya, itu tadi tujuan pembelajaran Bapak ya. Nah, pada kegiatan observasi ini Pak, Bapak ini lebih fokus di observasi pada bagian apa nih? Saya ingin memfokuskan pada bagian penggunaan media pembelajaran. Oke, jadi Bapak ingin diobservasi pada fokus penggunaan media pembelajaran di kelas. Menurut Bapak sendiri nih, kalau menilai diri Bapak selama ini penggunaan media pembelajaran di kelas yang sudah Bapak terapkan, apabila di rentang 1-4, Bapak merasa sudah ada di level berapa nih Pak? Saya merasa level saya kurang lebih 2. Ya, jadi Bapak selama ini masih merasa ada di level 2 ya. Harapannya setelah kegiatan observasi ini, Bapak ingin meningkat di level berapa nih Pak? Harapan saya semoga level saya bisa meningkat di level 3. Ya, jadi Bapak ingin meningkatkan levelnya dalam penggunaan media pembelajaran itu di level 3 ya Pak ya. Harapannya setelah kegiatan observasi ini Bapak ingin meningkat di level berapa nih Pak? Harapan saya semoga level saya bisa meningkat di level 3. Baik Bapak, jadi Bapak ingin meningkat di level 3 ya Pak ya. Untuk media pembelajaran yang Bapak gunakan di kelas ini, rencananya Bapak ingin menggunakan media apa nih? Saya ingin menggunakan media video, audio, dan gambar. Jadi Bapak akan menggunakan media video, audio, dan gambar ya Pak ya. Baik, strategi apa nih yang akan Bapak persiapkan dalam penggunaan media pembelajaran pada kegiatan observasi di kelas Pak? Persiapan yang akan saya coba lakukan nanti seperti persiapan belajar, terus mempersiapkan atau mengumpulkan referensi materi tentang kegiatan tersebut dari guru, dari ataupun dari internet. Selama ini ada hambatan nggak Pak terkait persiapan ini? Alhamdulillah Bu, untuk hari ini itu saya belum ada dan harapan saya jangan sampai ada hambatan. Baik, alhamdulillah Pak ya, Bapak selama mempersiapkan ini tidak menemui hambatan. Sepertinya percakapan observasi ini cukup ya Pak ya. Semoga kegiatan observasi besok berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan. Kita jadwalkan observasi pada hari Kamis ya Bapak. Baik, Siap? siap. Ya, terima kasih Bapak, semoga percakapan ini bermanfaat. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masuk semua? Sebelum kita masuk pelajaran, baiknya kita berdoa. Ayo siapkan kelasnya. Ya, gerak berdoa mulai.
hari ini Bapak pengen kalian semua berdiri. Persilakan dulu, saling menghargai. Jadi nanti kalau ada yang berpendapat tidak sesuai, lucu, unik dan sebagainya, jangan kalian ketawakan. Itu pendapat teman itu harus dihargai. Sebaliknya, kalau kalian yang dikucilkan atau diketawakan, kalian pasti merasa sedih. Yang kedua, saling menghormati. Apapun pendapat teman kalian, apapun yang teman kalian ucapkan, kalian jangan sekali-kali mentertawakan, mencela, dan tolong hormati bapak ibu guru kalian. Bukan hanya bapak, guru kalian yang perempuan juga. Tertib dan kondusif, biasakan tertib, biasakan kondusif. Apa sih tertib itu? Tertib menjaga kenyamanan di ruang kelas. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa? Setiap tugas yang diberikan guru kalian harus bertanggung jawab. Lihat tujuan pembelajaran melalui tayang video. Diskusi peserta didik menentukan produsen, distributor, konsumen dalam alur kegiatan ekonomi dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran kita. Kalian lihat slide di depan. Bagaimana semua ini ada di meja kalian, ada di rumah kalian, dan ada di dapur kalian. Contohnya, kalian kalau pagi makan nasi goreng, apa bahan pokok nasi goreng itu? Bahan pokok nasi goreng, padi. Nasi itu ada rasanya berarti dikasih bumbu, ada kecap. Ini seperti apa yang Bapak tanyakan tadi, seperti makanan kalian yang ada di meja setiap saat di rumah, pakaian kalian, apa yang kalian suka, semua itu berproses, tidak instan. Kalian kayak di film-film, minta ini langsung jadi, minta itu langsung ada. Semua itu berproses. Coba kalian perhatikan, itu yang menjahit kira-kira itu produksi, distribusi, atau konsumsi? Apa? Coba perhatikan yang penjahit dan pengayak gabah ini, pengayak padi. Kalian ini dua orang yang sedang bekerja beda bekerja tapi beda profesi. Itu sama-sama produksi, sama-sama distribusi, atau sama-sama konsumsi? Sama-sama konsumsi, sama-sama produksi, sama-sama konsumsi. Yang kalian lihat ini adalah produksi. Apa sih produksi? Apa sih produksi? Tahu Pak. Produksi itu bahan mentah. Bahan mentah yang perlu yang perlu diproses. Contohnya ini baju kalian yang kalian pakai berbentuklah selembaran kain. Gak mungkin langsung kalian itu tahu-tahu minta ada jin datang memberikan pakaian kalian berubah jadi. Gak mungkin. Semua itu berproses. Ini padi berawal apa langsung tumbuh kayak gini besar? Berawal dari benih, biji, bibit,
disemai dan ditebar berbentuklah padi dan dipanen. Setelah itu digiling dulu, enggak pasti jadi langsung. Nah, yang kalian lihat ini apa? Siapa yang di rumah yang suka belanja online? Kalian? Siapa? Perempuan pasti yang lebih banyak. Ya. Ini yang kalian lihat tipe apa? Produksi, distribusi atau konsumsi? Berarti distribusi. Apa itu distribusi? Suatu produk yang berproses dari bahan mentah ke barang jadi. Nah, yang kalian lihat ini namanya apa? Shopping. Berarti dia bahagia karena mendapat apa yang ia dapat itu berbelanja. Ini makanan. Berarti lagi makan. Setelah makan apa? Minum. Setelah minum kenyang. Jadi di sini apa yang disebut gambar di sini? Produksi, distribusi atau konsumsi? Apa itu konsumsi? Kalau dilihat gambarnya makan. Tapi kalau dicerna, konsumsi itu pengertiannya barang mentah diproses menjadi barang jadi untuk dikonsumsi, untuk dipakai. Jadi barang yang kalian beli seperti pakaian dibawa atau dipakai itu sudah menjadi konsumsi. Jadi konsumsi itu bukan hanya barang yang dapat dimakan, dipakai pun namanya konsumsi. Salah satu video kegiatan ekonomi. Jadi nanti di saat kalian memperhatikan itu, tolong bisa bedakan yang namanya produksi, distribusi, dan konsumsi. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ada 3 kegiatan pokok ekonomi, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Contohnya, petani mengelola sawah untuk menghasilkan padi. Contoh lainnya misalnya penjahit kain menjadi pakaian, atau perajin kayu yang menghasilkan meja, kursi, dan lemari. Kegiatan menghasilkan barang atau jasa tersebut adalah kegiatan produksi. Nah, pelaku atau orang yang melakukan kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Contohnya, toko atau agen membeli beras dari petani, kemudian menjualnya ke konsumen. Nah, kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke pembeli atau konsumen adalah kegiatan distribusi. Adapun pelaku atau orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan, menggunakan, atau mengurangi nilai guna dari barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya,
kita membeli beras dari toko untuk kita masak dan kita makan. Kegiatan menghabiskan atau menggunakan barang atau jasa seperti demikian disebut kegiatan konsumsi. Nah, pelaku atau orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Setelah kalian memperhatikan semua tadi yang kita pelajari berupa video tersebut, Bapak yang membagikan LKPD. Apa itu LKPD? Gambar kerja peserta didik. Jadi ini Bapak bagi per kelompok itu 2 lembar. Ya. Nanti di sini kalian mengamati gambar yang sesuai dengan apa yang kita pelajari. Jadi seperti gambar 1 itu masuknya di apa, gambar 2 itu juga di apa perannya. Ya. Misalnya kalian di kegiatan produksi nomor 4 kegiatan produksi, jadi ditulis ya, ini yang lembar warna kuning, yang lembar warna biru itu kalian mengingat dan memperhatikan. Misalnya kegiatan produksi apa yang ada di sekitar kita, ya. Contohnya seperti pembangunan ini. Dia membangun bangunan itu kegiatan produksi, distribusi atau konsumsi. Seperti kalian beli di kantin, atau kalian olahraga, atau kalian bermain. Itu yang penting kalian ingat dan kalian tulis di lembar warna biru. Sudah, silakan. Apa yang distribusi tadi itu nyalur. Jadi seperti uang paket dari produksi ke konsumen. Nah, ini seperti itu. Ini sesuai apa yang ada di sekitar kalian. Kalian ingat sekitar. Ya, misalnya kalian belanja di warung, atau melihat orang lain lagi berbelanja atau bekerja. Menghasilkan ini kalian tulis yang ada di sekitar kalian, yang lembar warna biru ini. Jadi kegiatan yang ada di sekitar sekolah ini seperti kalian belanja di kantin, beli di kantin. Iya. Yang lain dengarkan baik-baik temannya yang akan presentasi agar kalian paham. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan membacakan hasil dari diskusi kegiatan produksi yaitu menghasilkan barang, kegiatan distribusi yaitu menyalurkan barang, kegiatan konsumsi yaitu menggunakan barang atau memanfaatkan barang. Kegiatan produksi gambar 3 dan 4 memanen padi dan menjahit. Kegiatan distribusi gambar 1 dan 2 gambar 1 menyalurkan barang. Kegiatan konsumsi gambar 5 dan 2 memanfaatkan dan menggunakan barang. Distribusi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baiklah, Bapak di sini akan memberikan sedikit hasil dari
belajar kita hari ini. Yang pertama tadi masalah produksi. Apa yang kalian ingat? Produksi adalah menghasilkan. Pada kuncinya produk atau produksi, produsen atau produksi itu tersebut menghasilkan. Kalau distribusi menyalur atau menyalurkan. Yang ketiga konsumsi. Berarti konsumsi itu yang mengurangi atau menghabiskan guna jasa atau barang. Nah, seperti yang kalian pelajari hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Berdoa ulang, tolong ketua kelas siapkan. Ya, mulai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Novitasari, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Saya dari UPDDS Negeri 1 Lampung. Nah, kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Guru Seto dan Bapak Muhammad Haji. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Bisa dimulai, Pak ya? Yuk. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Mahjusi. Gimana nih kabarnya Pak? Pak, Kamis kemarin kita kan telah melaksanakan pembelajaran di kelas dengan saya sebagai boleh ceritakan Pak bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan kegiatan tersebut? Jelas sekali. Anak-anak sudah saya Menurut Bapak, hal-hal baik apa nih yang sudah Bapak lakukan dalam pembelajaran? hal baik yang saya terapkan kemarin yaitu saya pamerkan anak dari topik dengan teman-temannya, tidak melihat keluar kelas ataupun sering izin ke kamar mandi, terutama anak-anak laki-laki, karena saya sudah mulai melakukan pembelajaran berupa teknologi seperti video pembelajaran, gambar yang menarik minat mereka untuk berpendapat dan bertanya. Baik sekali ya Pak ya. Nah, jadi anak-anak lebih antusias ya Pak dalam pembelajaran, kemudian penggunaan media seperti gambar dan video itu sangat menarik siswa sehingga mereka yang tadinya suka keluar kelas ngobrol sama temannya jadi lebih antusias ya dalam pembelajaran. Iya. Keren Pak. Nah, gimana nih dengan tujuan pembelajaran Bapak? Apakah sudah tercapai dengan maksimal Pak? Alhamdulillah sudah mencapai apa yang saya coba terapkan, yaitu tadi dampaknya mereka sudah lebih fokus dengan pembelajaran yang sudah saya gunakan dengan video dan lain-lain. Ya, memang kemarin fokus observasi kita yaitu pada penggunaan media pembelajaran ya. Kalau Bapak menilai pada pelaksanaan observasi kemarin ada di kertas sampai 4, Bapak menilai diri Bapak itu sudah ada di level berapa? Alhamdulillah saya merasa sudah ada di Level 3 ya Pak. Boleh Pak izin menyampaikan terkait sudut pandang saya di pembelajaran kelas.
yakin sudah melaksanakan pembelajaran dengan maksimal ya Pak ya. Kalau Bapak tadi bilang terus saya kurang Pak, saya tekan karena Bapak menggunakan media pembelajaran ini sangat interaktif dan menarik. Kemudian gambar-gambar yang Bapak tampilkan kepada anak-anak itu sudah sesuai dengan materi yang Bapak ajarkan. Bapak juga memberikan video animasi pembelajaran yang menurut saya membuat anak-anak itu lebih fokus dan tertarik. Selain itu, Bapak juga menyiapkan lembar kerja. Nah, lembar kerjanya bukan sebatas lembar putih yang dengan tulisan-tulisan begitu, tapi Bapak juga menyiapkan dengan media yang lebih menarik dan banyak warna. Karena anak-anak sekolah kalau melihat gambar yang menarik itu lebih antusias, dan Bapak menyiapkan itu biasanya di PSI. Ya Bu, alhamdulillah. Iya Pak. Nah, untuk selanjutnya apa nih yang ingin Bapak kembangkan lebih dalam lagi dalam pembelajaran atau kegiatan selanjutnya? Saya ingin berkembang teknologi dalam evaluasi. Gimana nih gambaran kegiatannya Pak? Gambarannya seperti saya nanti menginstruksikan anak-anak untuk mengoperasikan komputer yang kemudian nanti dibuka melalui aplikasi media digital semacam krisis. Dan Bapak menarik sekali. Nah, apa nih yang menjadi alasan Bapak untuk menggunakan atau memilih aplikasi krisis sebagai sarana untuk evaluasi pembelajaran? Yang pertama di situ lebih banyak pilihan seperti model puisis itu ada yang permainan modern, permainan pasif, puzzle dan macam-macam. Dan di situ ada sekali pelajaran yang akan kita atau siapapun yang menggunakan untuk mengevaluasi anak seperti PKN, bahasa Indonesia dan lain-lain. Jadi penggunaan aplikasi itu banyak fiturnya ya Pak. Kemudian banyak pilihan materi ya. Pertama itu salah satunya materi yang adalah saya juga sepakat sih dengan Bapak. Kemudian strategi apa nih yang perlu Bapak persiapkan untuk melakukan evaluasi pembelajaran menggunakan aplikasi khusus di kelas Bapak? Yaitu referensi yang saya dapatkan menggunakan krisis itu ada dari teman sejawat dan juga saya lebih mendalami dari internet. Jadi Bapak akan berkolaborasi dengan teman sejawat dan mencari referensi dari internet. Sekali sih Pak, kalau menurut Bapak ada kemungkinan kendala yang akan Bapak temui ketika melaksanakan evaluasi pembelajaran menggunakan krisis? Mungkin kendalanya hanya untuk pengoperasian komputer saja karena anak di situ mayoritas belum paham dengan kata sandi ataupun username dan sebagainya. Jadi kendala yang mungkin Bapak temui yaitu ketika penggunaan di awal komputer, karena ketika akan masuk menggunakan sandi. Nah, menurut Bapak solusi apa sih yang bisa Bapak lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Saya akan menggunakan komputer dan saya instruksikan ke anak-anak langkah demi langkahnya supaya mereka paham bukan hanya sekali dua kali itu saja. Jadi setiap menggunakan evaluasi pembelajaran krisis tersebut mereka sudah tidak terkendala lagi dalam menggunakan komputer. Jadi Bapak menyiapkan langkah-langkah yang struktur ya kepada anak, kemudian memberikan instruksi yang jelas. Kemudian Bapak tadi kan tidak hanya sekali menggunakan, berarti Bapak akan seperti semacam mensimulasikan ketika belajar bersama. Nah baik Pak, ada hal lain yang